Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين فشرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فصلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وتبع هداه إلى يوم لقائه فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى كما قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أما بعد معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat berharga dan berbahagia ini, khatib mengajak segenap kaum muslimin untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwalah yang menjadi sebaik-baiknya bekal yang kita persiapkan dalam menjalani kehidupan ini, sehingga dapat mengantarkan kita kepada tujuan yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berjumpa dengan Allah dengan keadaan tenang, nafsun mutmainnah, ridha dan diridhai, radiyatan mardiyah, jauh dari segala rasa ketakutan, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan tentu akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kehidupan ibarat air sungai yang mengalir. Bermula dari satu titik sumber yang terus mengalir mengikuti arus dengan segala lika-likunya sampai di satu titik muara tujuan sungai itu berakhir. Kehidupan adalah amanah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ditempatkan dalam kehidupan ini begitu saja untuk melewatinya. Tapi ada asal usul kita dan ada tujuan kita. Ada persoalan-persoalan hidup yang harus dialami dan tidak boleh berhenti karena ada tujuan yang harus dicapai. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan ini sebagai ujian bagi kita semua. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan sebagai ujian atau untuk menguji kalian. Agar jelas, agar tampak, agar terlihat siapa di antara kalian yang lebih baik amal perbuatannya. Bumi ini adalah ruang ujian kita. Dan masa kehidupan di bumi ini atau kehidupan dunia adalah masa ujian kita. Dan apa yang kita alami selama hidup ini adalah materi ujian kita. Berarti saat ini kita sedang menjalani ujian dengan materi ujian yang sangat jelas, dengan ruang yang sangat jelas, dan ada batas masa yang sangat jelas. Sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tahu apa hasil akhir dari ujian ini. Apakah kita akan dinyatakan sukses atau lulus atau gagal dalam ujian ini. Tergantung kepada upaya kita dan tergantung kepada penilaian Allah di alam akhirat kelak ketika menghisab dan memberi balasan kepada kita semua. Karena itu kehidupan adalah amanah. Adalah kepercayaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita tunaikan. Yang harus kita tuntaskan. Dan tidak bisa dengan semena-mena, sekehendak kita, semau kita. Sebagaimana ketika kita diuji, kita tidak bisa memilih soal yang ingin kita jawab. Dan kita tidak bisa memilih ruang yang akan kita pakai. Tetapi semuanya diatur dan kita mengikuti aturan itu. Dengan segala perasaan kita yang tidak menentu apakah kita akan selesai dengan baik atau gagal dalam ujian tersebut. Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan maha rahmannya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan yang begitu berat dilengkapi dengan fasilitas yang memudahkan agar kita setiap saat dalam setiap tahap kehidupan kita tetap mendapatkan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Allah memfasilitasi ujian ini dengan fasilitas yang sangat lengkap, sangat mudah. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini dzalul, mudah. Mudah untuk dijalani, mudah untuk dikuasai, mudah untuk dikelola. Famshu fi manakibiha. Maka tempuhlah jalan-jalannya. Allah tidak hanya menyediakan satu jalan dalam kehidupan ini. Sehingga ketika seseorang gagal di satu bidang, dia merasa habis hidupnya. Karena Allah menyediakan banyak sekali jalan dalam kehidupan ini. Famshu fi manakibiha. Dan kalau kita benar-benar mau menempuh jalan-jalan itu, tidak pernah putus asa dengan satu atau dua jalan yang tertutup, maka Allah menjelaskan wa kulu min rizqih. Rizki adalah menjadi bagian yang pasti dari kehidupan kita. Tidak ada manusia yang dipersulit hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah membebani setiap insan yang hidup dalam kehidupan ini dengan amanah yang sangat berat dan besar. Karenanya Allah memberi fasilitas yang memudahkan agar beban itu bisa kita pikul dan kita jalani dengan baik dan benar. Maka jelas sekali ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang mengarahkan, yang memberikan gambaran tentang kehidupan ini. Mengapa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah fil ard? Kita harus menjadi unsur atau bagian dari kehidupan ini yang berperan besar, bertanggung jawab besar untuk mengatur, untuk mengelola, dan bahkan mengembangkan
Huwallazi ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kita harus memakmurkan. Itu karena tujuan hidup manusia dalam kehidupan dunia ini sekali lagi tidak semata-mata untuk hanya lewat. Mengapa Allah mengecam sekaligus membedakan sekaligus mengecam manusia yang dengan taraf kehidupannya yang begitu tinggi dan istimewa, tapi lebih memilih cara hidup yang rendah atau yang lebih rendah, yang selayaknya dijalani oleh binatang, oleh hewan-hewan. Kalau manusia menjalani kehidupan ini hanya untuk sekedar ada, berada, eksis dalam kehidupan dunia dan bertahan, survive dalam kehidupan dunia, dengan memenuhi aspek atau kebutuhan aspek biologisnya dan fisiologisnya hanya sekedar untuk kenyang, hanya sekedar memenuhi kebutuhan perut, kebutuhan nafsu, makan. Kemudian dengan terpenuhinya aspek materi fisiologis itu dia senang, bermain-main, la'ibun walahun. Dan kemudian setelah itu, kemudian berkeluarga, beranak. Dan kemudian beristirahat dan kemudian mati. Itu tidak lebih dari binatang. Itulah taraf kehidupan binatang yang diciptakan oleh Allah. Ulaika kal an'am. Kalau ada manusia yang hidupnya hanya seperti itu, mereka tidak lebih dari binatang. Kal an'am, tidak lebih dari hewan-hewan. Balhum adal. Bahkan tentu manusia kalau seperti itu sebenarnya lebih rendah dari hewan dan binatang. Kalau hidup hanya sekedar untuk makan kenyang, hidup senang, dan kemudian bersenang-senang, kawin, beranak, dan kemudian mati, maka itu tidak lebih dari binatang. Bukankah itu kehidupan binatang? Manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, pikiran, hati, perasaan, kemampuan untuk berkembang dan difasilitasi dengan jauh lebih lengkap daripada binatang itu. Kalau cara hidupnya sama seperti binatang, balhum adal, maka mereka lebih rendah dari binatang itu. Dan disinilah persoalannya ketika kita melihat kehidupan dengan segala persoalannya, dengan segala amanah dari Allah, maka kita tidak boleh hidup semena-mena. Dan kita tidak boleh salah dalam menjalani hidup karena hidup ini hanya sementara, hidup hanya sebentar, terbatas, dan ini adalah satu-satunya modal yang kita miliki untuk menentukan nasib kehidupan kita yang abadi di akhirat kelak. Jika kita salah menjalani kehidupan yang hanya 50-60 tahun ini, atau 70 tahun ini, atau terserah lebih dari itu, maka kesalahan ini akan membawa penderitaan yang abadi bagi kita di akhirat kelak. Betapa manusia harus hati-hati dengan menjalani hidupnya yang sangat terbatas. Maka tidak heran ketika Rasulullah SAW memperingatkan kita semua, mengingatkan umatnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nasib seseorang tidak akan ditentukan hatta yus'ala an arba'. Sampai dia diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara. Dan yang 4 itu dimulai an umurihi fima afnah. Pertama tentang umurnya, masa hidupnya dari sejak dia lahir sampai meninggal, yang itu lebih kurang hanya 70 tahun, 80 tahun saja umumnya. Dia habiskan untuk apa? Dan yang kedua secara lebih khusus, Allah akan bertanya wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya. Masa dia memiliki kekuatan energi, pikiran, semangat, berada di puncak potensinya untuk berbuat sebanyak-banyaknya. Ketika seorang pemuda beranjak menjadi orang yang katakanlah dengan segala kekuatan, dengan energi fisiknya, energi pikirannya, apa yang dia hasilkan, karya apa yang dia selesaikan. Apakah dia beranjak dari masa kanak-kanak ke remaja untuk masuk masa pemuda, menghabiskan energinya untuk tawuran,
sekedar bermain-main mengejar kesenangan, sekedar hanya olahraga saja, hanya untuk menyenangkan fisiknya dan melebihi dari sekedar batas kesehatan. Dan kemudian setelah itu hanya sekedar untuk mengumpulkan harta untuk kemudian dijadikan modal bersenang-senang. Kapan dia berpikir tentang sebuah karya yang bisa menyelesaikan urusan masyarakatnya? Orang banyak, orang-orang yang membutuhkan di sana, kapan untuk energinya digunakan untuk menyelesaikan problem-problem besar yang menimpa umat, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, dan seterusnya. Masa muda yang itu hanya berkisar 30-an tahun saja, 20-an, 30-an tahun saja, akan menjadi titik berat pertanyaan Allah kepada kita semua. Wa an syababihi fima ablah. Wa an malihi min aina iktasabah wa fima infaqah. Dan Allah akan minta pertanggungjawaban atas harta-harta kita, dari mana kita dapat sumbernya, dan bagaimana proses mendapatkannya, dan bagaimana pula proses pengelolaannya dan penggunaannya. Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi titik terberat penentuan nasib kita di akhirat. Sehingga hidup ini tidak bisa semena-mena. Hidup ini ada batasan-batasan yang jelas. Ada soal-soal yang harus kita jawab dengan pasti. Kalau kita masuk ke ruang ujian kehidupan ini tanpa persiapan dan tanpa mengerti, maka kita akan keliru. Kesuksesan dalam hidup tidak diukur dengan seberapa. Nilai itulah yang akan menentukan. Tidak hanya orang yang bergelimang harta yang bisa dikatakan sukses. Orang yang miskin pun bisa sukses dalam kehidupan dunia. Bukankah Rasulullah menyatakan ajaban li amril mu'min? Sungguh menakjubkan kondisi setiap orang beriman itu dengan dasar imannya. Dia akan menjalani kehidupan yang berbeda dengan cara yang tetap sama dalam arti benar dan tepat. Inna amrahu kullahu khair. Segala kondisinya, urusannya akan berdampak positif dan baik. Karena ketika dia bahagia secara materi, in asabathu sarra, maka dia menyikapinya dengan cara yang benar, fasyakara, maka dia bersyukur, fakana khairan lah. Seorang mukmin dengan imannya ketika bergelimang harta, dia akan bersyukur. Dan seorang mukmin sebaliknya, fa in asabathu dharra, jika dia kemudian menderita, fasabara, dia menyikapinya dengan sabar, fakana khairan lah, maka akan berbuah menjadi kebaikan. Dalam timbangan iman dan Islam, kaya dan miskin tetap menjanjikan sukses dalam kehidupan dunia. Dan ketika orang hanya mengukur segala urusan dunia ini dengan urusan-urusan materi atau batasan-batasan materi, sungguh Allah telah memberikan contoh kepada kita orang-orang yang gagal dengan segala fasilitas yang sebenarnya memudahkan dia untuk menjadi orang sukses. Ketika diuji dengan kemudahan, contoh-contoh yang diberikan Allah, kegagalan pemimpin, kegagalan penguasa sebesar Firaun. Di mana dia sebagai pemimpin yang bisa dikatakan dengan ukuran kita sekarang adalah pemimpin yang sukses. Negeri Mesir di bawah Firaun adalah negeri yang gemah ripah loh jinawi. Negeri yang subur melimpah hasilnya. Pengairan yang sangat begitu bagus. Wa hadhil anharu tajri min tahti. Sungai-sungai mengalir airnya dari bawah kakiku, kata Firaun. Contoh penguasa yang sukses secara duniawi. Tapi apakah dia sukses? Tidak. Begitu juga Haman, seorang birokrat yang juga tidak sukses dengan segala kecerdasannya dalam mengelola negara, memberikan masukan-masukan kepada pemimpin dan seterusnya. Begitu juga Qarun, seorang rakyat atau pengusaha rakyat Firaun yang menjadi pengusaha dan begitu melimpah kekayaannya, gagal. Ketika diperingatkan atas kecongkakannya dan kesombongannya, agar dia ingat kepada Allah yang memberikan rizki kepadanya, dia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Kenapa aku harus memikirkan Tuhan? Kenapa aku harus mengikuti Tuhan? Aku menjadi orang kaya karena aku punya kemampuan
untuk berinvestasi, untuk berbisnis dan mengelola kekayaanku sehingga aku menjadi orang yang terkaya di negeri ini. Kenapa harus tunduk dengan aturan Tuhan? Semua itu adalah contoh gagal dari orang-orang yang dalam tanda petik sukses. Sukses dalam ukuran manusia. Mereka gagal karena mereka bermula dari titik nilai yang salah. Memandang kehidupan dengan salah. Mereka melihat bahwa segala kemampuan dalam hal-hal materi itu tidak ada kait-mengait dengan amanah kehidupan yang diberikan Allah kepada mereka. Qarun berkata seperti tadi, Fir'aun ketika dia melihat dirinya menjadi seorang yang sangat luar biasa, powerful, sangat kuat. Dan dia tidak merasa bergantung kepada siapapun. Karena semua orang bergantung kepadanya. Maka dia melihat dirinya sudah selayaknya dalam posisi sampai pada level dituhankan oleh rakyatnya. Dia melampaui kadar atau batas dirinya yang disebut dalam Al-Quran sebagai tughyan. Innahu tagha. Dia telah melampaui batas dirinya sebagai manusia. Dan penyakit tughyan yang diidap oleh orang-orang yang kuat, para penguasa dunia dan lain sebagainya, siapapun yang merasa kuat, itu dimulai kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu staghna. Manusia akan menjadi tiran, manusia akan menjadi arogan, manusia akan merasa super kuat ketika dia melihat dirinya tidak lagi bergantung kepada orang lain. Ini kesalahan dalam memandang hidup karena kecukupan yang melimpah. Gagal dalam menjalani hidup karena bermula dari cara berpikir yang salah. Sebaliknya, orang-orang yang miskin pun akan gagal jika mengidap penyakit yang disebut Al-Quran sebagai istid'af. Ketika para malaikat menyoal orang-orang miskin, orang-orang yang lemah itu kenapa mereka sampai masuk neraka. Dan disebut mereka adalah orang zalimi anfusihim, menzalimi diri mereka sendiri. Orang-orang miskin itu beralasan kunna mustad'afina fil ard. Kami adalah orang-orang yang mustad'afin. Mustad'afin adalah orang yang merasa dirinya sudah tercerabut, tidak lagi memiliki kepercayaan diri, tidak lagi memiliki identitas diri, sehingga segala persoalannya karena keterbatasannya diserahkan kepada orang lain, dipergunakan, dieksploitasi, dimanfaatkan. Semua yang dilakukannya adalah demi menyenangkan orang lain, memfasilitasi keburukan, kejahatan dan kezaliman orang-orang yang zalim, tidak mengangkat yang mungkar sebagai mungkar, yang ma'ruf sebagai ma'ruf. Mereka mengatakan kami mustad'afin, kami tidak berdaya. Ketidakberdayaan ketika itu kemudian membuat seorang kehilangan jati diri adalah penyakit besar. Dan apalah jadinya ketika orang-orang yang mustad'afin itu berhadapan dengan tiran-tiran yang memanfaatkan dirinya, mustakbirin. Bukankah mereka nanti di hadapan Allah akan saling menghujat? Ya Allah, mereka itulah adalluna yang telah menyesatkan kami. Maka berikanlah azab kepada mereka 2 kali lipat dari azab kami. Maka orang-orang yang selama ini menjadi bos-bos mereka akan berkata, siapa yang menyuruh kalian untuk sesat? Siapa yang menyuruh kalian untuk menjadi jahat? Kalian yang justru menikmati kejahatan itu, kalian pun merasa senang dengan yang kalian lakukan. Saling hujat tidak berarti di alam akhirat. Penyakit ini harus menjadi bagian perhatian umat agar kita kemudian tidak salah dalam menghadapi kehidupan, menjalani kehidupan. Baik ketika kita mendapatkan kemudahan ataupun ketika mendapatkan kesulitan. Baik ketika kita menjadi orang-orang yang senang dengan segala fasilitas yang kita miliki ataupun menjadi orang-orang yang menderita karena kesulitan yang kita derita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dzamb wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin qaidil ghurril muhajjalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man istana bi sunnatihi wa tabi'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun innallaha shalla ala nabiyhi qadima
وبدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بنا أيها المؤمنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا رب هب لنا من الصالحين رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإننا من المسلمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم انصر الإخوان المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم وحد صفوفهم وألف بين قلوبهم وثبت أقدامهم إنك أنت العزيز القدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروه ليغفر لكم واسألوه من فضله يعطيكم واذكروه ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة